Selamat siang kakak-kakak. Siang. Hari ini saya akan mempraktikkan cerita yang kedua di bulan November yang berjudul tentang bersyukur. Nah, di cerita ini kita metodenya adalah bermain peran. Karena di RC itu kan kakaknya cuma ada dua. Artinya nanti ada kakak yang membawakan cerita itu kakaknya berperan ganda, kakak utamanya. Artinya contoh nanti saya ini sebagai narator yang bercerita juga berperan sebagai Bapak, sebagai Rudi, sebagai Andi, dan juga sebagai Abuy. Sementara kakak yang satunya berperan sebagai Anton. Dia fokus dengan karakter si Anton. Jadi dua kakak aja gitu ya. Oke, kita langsung saja bagaimana ceritanya. Selamat sore Dedi. Selamat sore Kak. Selamat sore semuanya. Apa kabarnya nih? Hai Bro. Pasti luar biasa ya. Hari ini sudah siap dengar cerita? Siap. Shoo, shoo. Ada yang bisa tebak ini apa namanya? Ini apa namanya? Pesawat. Siapa yang suka bermain pesawat-pesawatan? Wah, kira-kira kalau yang suka main pesawat, biasanya kalian bermain pesawat di mana? Di rumah teman sih. Oh, di rumah teman. Ada lagi nggak mainan yang kalian suka? Contohnya apa? Apa? Mobil-mobilan. Tayo Kak, tayo. Tayo. Nah, hari ini adik-adik kakak mau cerita tentang mainan-mainan ini adik-adik. Nah, apa ya hubungannya cerita kakak dengan mainan-mainan ini? Penasaran kan? Penasaran? Kita dengarkan sama-sama. Nah, adik-adik, diceritakan ada seorang anak yang bernama Anton. Anton ini baru saja merayakan ulang tahun. Dia menginginkan sebuah mobil-mobilan dari ayahnya. Dan ayahnya pun membelikannya sesuai dengan keinginannya si Anton ini. Mobil-mobilannya itu keren, warnanya cantik, bentuknya keren. Si Anton sangat senang sekali adik-adik. Karena dia dapat hadiah sesuai dengan yang dia inginkan. Tetapi sayangnya kesenangan itu tidak bertahan lama adik-adik. Setelah 3 hari dia mulai bosan. Dia melihat temannya Andi sedang bermain mobil-mobilan yang berbeda seperti punya dia. Wah, mobilku bagus nih, keren, warnanya kuning. Andi, kok mobilnya bagus ya? Warnanya juga bagus. Iya dong, emangnya kayak punya kamu. Kamu tuh jelek punya Maulah, pinjam dong. Mana boleh, suruhlah bapakmu belikan. Ada atapnya lagi, punya aku nggak ada. Pinjam. Enggak. Ini dibelikan bapak aku. Ini cuman adanya cuman 1. Dah, aku mau main lagi. Aku pengen mobil itu. Akhirnya Anton pun merasa sedih lagi adik-adik. Karena dia menginginkan punya Andi untuk menjadi miliknya. Dia makin merengek dan sedih lagi. Dan bapaknya pun menghampiri dia adik-adik. Aku pengen mainan baru kayak punya Andi, mobilnya ada atapnya bagus. Kamu kenapa lagi Anton? Pak, tadi aku lihat Andi main mobil bagus, mobilnya ada atapnya, punya kuda jelek, leset, warnanya udah bagus lagi. Anton, ini kan mobil yang kamu inginkan, warnanya sesuai kesukaan kamu, warna biru. Kenapa sekarang kamu menginginkan punya orang lain? Iya, tapi aku pengen kayak punya Andi lah, bagus. Anton, 1 saja kan sudah cukup. Pokoknya nggak mau, aku pengen punya Anton itu, bagus, ada atapnya. Yaudah, daripada kamu sedih, merengek terus, besok kita belikan lagi seperti punya Andi ya. Di mall itu mungkin ada tuh jualnya seperti punya Andi. Janji ya Kak, janji ya Pak ya. Ya, kamu jangan sedih lagi ya. Ya, asik. Akhirnya bapaknya pun membelikan mobil-mobilan sama seperti punya Andi. Anton. Ya Pak. Bapak sudah belikan mobil-mobilan seperti punya Andi. Ini Asik. pasti kamu suka. Lihat. Sama, iya mirip. Warnanya juga sama. Iya dong. Ada atapnya. Bapak baik deh. Wah, Asik. jangan sedih lagi ya, jangan Iya. merengek. Iya. Udah mobil yang kedua Bapak belikan. Iya, bagus. Tapi adik-adik, kesenangan itu juga hanya bertahan dalam 1 minggu saja. Ya, karena si Anton ini melihat lagi temannya yang lain, yaitu si Abuy, memiliki pesawat-pesawatan adik-adik. Wah, pesawatku keren.
Anton, keren kan pesawatku nih, bisa Iya. putar-putar dia. Ada matanya, ada baling-balingnya. Ini aku belinya di mall loh. Wah, keren. Minta dong, Nggak pinjam boleh dong. minta lah, suruh belikan bapak kamu. Kamu nggak boleh minta. Pinjam lah, bentar aja, ini Nggak udah boleh. jelek. Dah, Pinjamlah itu. enggak nanti kau ambil. Dah, aku pergi loh. Jahatnya. Aduh bagus, aku nggak mau yang ini lagi, jelek. Melihat pesawat yang dimiliki Abuy, si Anton merasa sedih lagi dan merengek lagi kepada bapaknya. Adik-adik. Sekarang kesedihannya makin bertambah. Dia makin merasa dia itu tidak punya apa-apa. Padahal dia sudah punya 2 mobil-mobilan yang sudah dibelikan oleh bapak. Jelek. Akhirnya bapaknya pun mendatangi Anton kembali. Mau mobil baru. Tok 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 tok. Anton, buka pintunya. Tok tok. Apa sih Pak? Kamu menangis lagi. Ya aku sedih. Sedih kenapa lagi? Tadi aku lihat si Abuy. Ah, kenapa lagi, Abu? Ada mainan barunya, pesawatnya bagus, ada matanya, ada baling-balingnya, warnanya orange. Ini sudah tidak benar. Kamu sudah bapak belikan mobil yang baru, yang biru ini seperti yang kamu mau. Sekarang ini sudah punya, kamu juga warna kuning. Sekarang kamu minta lagi pesawat-pesawat seperti punya Abu. Ya, aku mau. Itu jelek, ini jelek juga. Dah, bapak tidak akan mau belikan kamu lagi. Cukup itu saja, 2 saja cukup. Bapak tidak akan belikan lagi. Bapak jahat. Bapak nggak sayang aku. Akhirnya si Anton mulai ngambek adik-adik. Dia makin parah ngambeknya. Dia bahkan tidak menghargai lagi mobil-mobilan yang sudah dibelikan oleh bapaknya, yaitu mobil pertama dan mobil kedua. Suatu hari si Anton ini pergi ke sekolah adik-adik. Dia pun melewati sebuah taman. Dia bertemu dengan temannya yang satu lagi, namanya Rudi. Rudi sedang mengumpulkan botol-botol bekas di sana adik-adik. Kira-kira si Rudi ini mau ngapain ya? Akhirnya dapat juga nih. Wah, Rudi, kamu ngapain ngumpul botol bekas tuh? Anton, ini loh, aku lagi ngumpulin botol bekas. Botol bekas ini bisa aku jadikan mobil mainan supaya aku tidak perlu beli. Kan lumayan kalau dapat 3, aku bisa bikin 3 mobil-mobilan. Emangnya bisa? Bisa dong. Nih contohnya yang udah jadi nih. Tuh keren kan? Hanya dari botol dan juga dari kertas ini udah seperti mobil-mobilan. Bahkan lebih besar dari mobil-mobilan yang kita biasa beli. Tidak perlu bayar. Keren. Iya bagus ya. Ngeng. Kamu mau? Mau dong. Ya, kamu harus pungut juga dong botol-botol seperti aku. Kamu harus bisa untuk tidak membebani orang tua kamu. Lihat nih, kalau kita punya seperti ini, kita tidak perlu beli, Anton. Kita bikin aja sendiri, sama aja kok. Kan kita lebih kreatif. Udah ya, aku main dulu, aku cari botol lagi. Keren. Mendengar perkataan si Rudi tersebut, si Anton pun mulai berpikir dan tersadar adik-adik. Betapa selama ini dia tidak bersyukur. Karena dia sudah dibelikan oleh orang tuanya mobil-mobilan sesuai dengan keinginannya, tetapi dia merasa tidak cukup. Setelah mendengar perkataan dari Rudi, dia pun akhirnya tersadar. Dia pulang ke rumah, lalu dia pun mau bercerita kepada bapaknya. Pak. Ya. Oh Pak. Ada apa lagi, Anton? Anton mau cerita. Pasti mau minta mainan baru lagi nih. Bukan, Anton pengen cerita. Cerita apa? Silakan. Tadi ketika Anton jalan mau pergi ke taman main-main sama teman-teman, Anton melihat ada si Rudi lagi ngumpulin botol-botol bekas. Terus dia buat dari botol bekas itu mobil-mobilan. Lalu? Gini Pak. Keren dong dia bisa bikin mobil-mobilan dari botol bekas. Iya, aku tersadar dari si Rudi bahwa aku selama ini nggak bersyukur. Aku punya mainan yang bagus, yang banyak, yang keren. Tapi sedang si Rudi dari peralatan yang bekas pun dia bisa buat mainan. Maafin aku ya Pak, aku nggak mau bersyukur. Rudi, maaf, Anton, kamu sudah melihat bagaimana Rudi menciptakan mobil-mobilan dari botol bekas. Nah, itu perlu kamu tiru. Kamu harus bisa menghargai apa yang kamu punya. Nih, Anton, mobil-mobilan ini bagus. Ini kalau kamu banding-bandingkan dengan orang lain, maka kamu tidak merasa cukup. Nih, ini lagi yang kedua. Ini juga mobil-mobilan yang awalnya kamu suka. Coba kamu kalau hargai dan cintai mobil ini.
pasti kamu juga akan merasa cukup dengan apa yang kamu punya. Mulai Iya. sekarang, jadilah anak yang mau bersyukur dan menghargai apa yang kamu punya. Oke, nak? Iya, iya Pak. Maafin Anton ya. Anton sekarang berjanji. Anton mau belajar bersyukur dan menghargai mainan Anton. Terima kasih ya Pak. Ya, silakan main sana. Oke. Oke, nah adik-adik ceritanya selesai. Tepuk tangan. Nah adik-adik, dari cerita ini kita diajarkan betapa kita itu harus bersyukur adik-adik. Karena kalau kita selalu membanding-bandingkan apa yang kita punya dengan orang lain, maka kita selalu merasa tidak cukup. Contohnya seperti si Anton tadi. Dia sudah punya 2 mobil-mobilan, tetapi dia masih menginginkan punya orang lain. Sehingga dia merasa tidak bisa bersyukur, tidak merasa cukup dengan apa yang dia punya. Padahal ketika dia sudah punya mobil-mobilan itu belum tentu orang lain punya. Kalau dia sudah punya mobil-mobilan, harusnya dia bersyukur dengan itu dan cukup dengan itu. Karena ketika kita merasa cukup, kita merasa bersyukur, tidak merasa kekurangan seperti yang dirasakan oleh Anton tadi. Tapi adik-adik, si Anton mau berubah. Oleh karena itu, adik-adik, kalau kita sekarang seperti Anton, kita juga harus belajar untuk berubah menjadi anak-anak yang bersyukur. Siapa mau bersyukur? Oke, kalian semuanya hebat. Cerita kita selesai. Sampai jumpa cerita berikutnya. Bye-bye.